Semangat! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dalam video kita kali ini, kita akan lagi-lagi membahas terkait dengan kelanjutan dari cerita One Piece yang benar-benar membuat kita penasaran. Kali ini, Tambukan akan bahas dengan kemungkinan Luffy akan memasuki pertarungan dan membawa robot kuno bersamanya dan akan mengejutkan Saturnus di Pulau Aegean. Akan ada beberapa cara dari Luffy untuk melakukan koneksinya dengan robot kuno, dan upaya dari benda legendaris ini akan membawa kru bajak laut topi jerami berada di tempat yang aman dan akan menyelamatkan mereka. Tamagon juga punya beberapa analisis terkait dengan kekuatan apa saja yang akan dimiliki oleh robot kuno ini ke depannya. Jadi seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Iron Giant, juga dikenal sebagai robot kuno, adalah sebuah robot legendaris yang diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu pada masa yang dikenal sebagai Abad Kekosongan atau Void Century. Robot ini menjadi sorotan belakangan ini, terlebih saat chapter-chapter sebelumnya. Ia rupanya kembali hidup setelah Drum of Liberation Black Luffy yang sedang dalam mode Gear 5. Ketika Luffy ini menggunakan Gear 5, ia mengeluarkan energi yang sangat besar yang disebut sebagai Drum of Liberation yang mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Nah, Iron Giant yang sebelumnya terlelap selama 200 tahun karena kehabisan energi, itu pun merespon Drum of Liberation yang dikeluarkan oleh Luffy. Nah, energinya yang unik yang sebelumnya telah habis mulai terbangkitkan kembali oleh energi yang dilepaskan oleh Luffy dalam mode Gear 5. Nah, robot ini secara bertahap menghidupkan sistemnya yang terlelap dan mulai bergerak kembali setelah berabad-abad teronggok begitu saja. Jadi, Iron Giant ini bangkit kembali setelah terlelap selama 200 tahun karena Drum of Liberation milik Luffy. Dia pun nanti akan memainkan peran yang sangat penting dalam alur cerita Pulau Aegean. Raksasa besi ini sepertinya benar-benar kuat, mengingat diketahui bahwa ia diciptakan oleh orang-orang yang secara teknologi jauh lebih maju. Bahkan dari orang-orang seperti Vegapunk, kita dapat berharap bahwa raksasa ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Vegapunk sendiri menciptakan Vega Force 01 berdasarkan raksasa, namun kekuatannya tidak terlalu besar karena tidak menggunakan energi kuno. Vegapunk percaya bahwa dengan energi kuno, segalanya akan menjadi mungkin. Ini terbukti bahwa ia dapat menghancurkan Maria Joa 200 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa ia bukanlah raksasa yang dapat dihancurkan begitu saja oleh sembarang orang. Iron Giant kemungkinan besar sangat amat kuat dan memberikan bajak laut topi jerami dorongan besar selama perang nanti di Pulau Aegean. Raksasa ini harus membantu bajak laut topi jerami di Pulau Aegean. Mereka saat ini menghadapi situasi yang benar-benar putus asa karena adanya Buster Call dari Angkatan Laut. Menerobos pengepungan ini hampir mustahil bagi bajak laut topi jerami yang tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menggunakan Cap the Burst, karena Vega Force kini telah benar-benar dihancurkan. Disinilah peran raksasa besi akan dimulai. Tujuan dari raksasa besi ini adalah menghancurkan pengepungan dan membuka jalan bagi kru bajak laut topi jerami untuk melarikan diri. Selain itu, Pasifista Mark III juga merupakan musuh besar dari raksasa besi yang harus dia lawan. Kemungkinan besar raksasa besi akan melanjutkan usahanya dan pergi bersama dengan bajak laut topi jerami ke Elbaf. Negeri para raksasa adalah tempat di mana topi jerami mungkin mengetahui banyak tentang sejarah dunia dan berpotensi. Bahkan nama kerajaan kuno akan diungkap di sana. Nah, robot ini diciptakan oleh Great Kingdom, sebuah peradaban kuno yang memiliki teknologi yang canggih. Great Kingdom ini sendiri merupakan peradaban yang sudah punah sekitar 800 tahun yang lalu. Mereka meninggalkan banyak artefak dan peninggalan, termasuk Iron Giant. Robot ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan merupakan salah satu kreasi yang paling menonjol dari Great Kingdom ini. Nah, bagaimana jika Oda Sensei sepertinya terinspirasi dari beberapa film ataupun anime lain dalam membuat karakter robot kuno di Aegean ini? Tahukah kalian bahwa inspirasi Oda untuk membuat Vega Force mungkin adalah Gigantor, salah satu karakter anime paling awal yang berasal dari tahun 1964. Vega Force 01 adalah robot besar yang mampu membawa Thousand Sunny. Ini sama seperti layaknya Gigantor yang membawa beberapa barang ataupun box besar. Namun untuk saat ini, Vega Force telah dihancurkan oleh Kizaru
saat dia menendang Luffy. Topi jerami sudah tidak bisa lagi kabur menggunakan Vega Force. Jadi, bagaimana jika robot kuno akan menjadi opsi menarik lainnya yang akan membantu Luffy dan juga kawan-kawannya? Untuk Iron Giant ini sendiri, mungkin saja Oda Sensei mengambil inspirasi dari Giant Robo, serial manga karya Mitsuteru Yokoyama. Mirip dengan Gigantor, tetapi Giant Robo ini memiliki lebih banyak unsur fantasinya. Nah, serial ini sendiri diproduksi oleh Toei Company, ditayangkan di tahun 1967 hingga 1968. Giant Robo juga dikenal sebagai Johnny Soko dan robot terbang di Amerika Serikat. Giant Robo ini memiliki fitur yang berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh robo raksasa yang mungkin saja ini akan diaplikasikan ke Iron Giant yang ada di Egghead. Pertama adalah ukuran dan juga kekuatan. Giant Robo adalah robot humanoid raksasa yang kekuatannya luar biasa. Ia menjulang tinggi di atas bangunan dan struktur lainnya, menjadikannya kekuatan yang kuat di dalam pertempuran. Ukuran dan kekuatan dari Giant Robo ini juga memungkinkannya mengangkut kapal. Nah, akankah raksasa besi juga akan melakukan hal yang sama dengan membawa kapal Thousand Sunny dan kabur dari Egghead? Kemudian fitur yang kedua adalah dia bisa terbang. Robo raksasa memiliki kemampuan terbang sehingga dapat terlibat dalam pertempuran udara dan menempuh jarak jauh yang cepat. Jadi akankah robot kuno akan memiliki kemampuan yang serupa alias bisa untuk terbang? Kemudian kemampuannya yang ketiga adalah A-Beams. Salah satu kemampuan khas Giant Robo ini adalah penggunaan pancaran energi kuat yang dipancarkan dari matanya. Sinar matanya ini adalah senjata utama melawan monster dan musuh lainnya. Yup, jadi bagaimana jika kekuatan utama dari sang robot kuno juga bersumber dari matanya yang menyala? Kemudian kemampuannya yang keempat adalah peluncur rudal. Robot ini dilengkapi dengan peluncur rudal sehingga memberikan kemampuan serangan jarak jauh. Tentu saja robot sangat lekat erat kaitannya dengan rudal, tembakan, dan juga sebagainya. Ini sepertinya juga mengacu pada kemampuan dari robot kuno yang juga bisa melakukan hal tersebut. Kemudian fiturnya yang keempat adalah keserbagunaan dari robo raksasa ini. Dia mudah beradaptasi dan dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik melawan monster raksasa atau menghadapi ancaman lain dari manusia. Dan yang paling menarik di sini adalah Giant Robo ini dikontrol oleh Johnny Soko. Yup, di dalam serial tersebut, Giant Robo dikendalikan oleh seorang anak muda yang bernama Johnny Soko. Mekanisme dari kontrolnya melibatkan perangkat mirip jam tangan yang digunakan oleh Johnny Soko ini untuk memerintahkan robot tersebut. Nah, di sisi yang lainnya, apakah robot kuno di Egghead juga akan dikendalikan oleh Luffy sama seperti Giant Robo yang dikontrol oleh Johnny Soko? Dan terakhir ada penunjuk lainnya terkait dengan Luffy yang bisa saja akan mengendalikan sang robot ini. Jika melihat penampilan dari robot kuno, tambungan rasa sepertinya kita semua memikirkan Owars ketika kita melihatnya. Jika ini memang benar adalah sebuah kemiripan, rasanya kita akan memiliki beberapa hal yang cukup menarik yang kita akan tarik kesimpulan bahwa ada keterkaitan antara Owars dan juga robot kuno di Egghead. Pertama, kita menemukan bahwa kesamaan fisik dari mereka berdua. Tanduk dan ukurannya serupa dan lengan bawah armor dibuat khusus untuk lengan bawah Owars. Kemudian diketahui bahwa Owars mampu menarik benua dan robot raksasa tersebut dapat mendaki jalur Redline, yakni sebuah benua. Ditambah lagi bahwa Owars dijuluki sebagai Super Zombie dengan kode EZ900. Robot kuno ini juga berasal dari peradaban yang berumur 900 tahun. Namun yang paling menarik dari koneksi antara kedua karakter tersebut adalah mungkin saja Luffy akan mengendalikan robot ini. Kita flashback lagi sejenak pada saat di trailer bug di mana di sana terdapat bayangan Luffy yang ada dalam Owars. Dari sana kita bisa tarik kesimpulan bahwa di masa depan mungkin saja Luffy akan menggunakan robot raksasa ini sebagai armornya. Ini sama seperti layaknya Owars yang memakai bayangan dari Luffy dan menggunakannya sebagai tameng. Yep, semua ini lagi-lagi balik pada hal yang akan dilakukan oleh kerajaan kuno terdahulu yang benar-benar ada hubungannya dengan ras raksasa. Melakukan penelitian terhadap beberapa raksasa dan memungkinkan mereka untuk menciptakan sebuah robot canggih dengan fitur-fitur yang membantu mereka dalam memberikan bala bantuan jika mereka sedang dalam pertarungan. Jadi kita lihat saja apakah benar memang inspirasi dan juga beberapa unsur dari anime lain seperti Giant Robo dengan beberapa fitur kekuatannya akan diaplikasikan oleh Oda Sensei ke dalam robot raksasa kuno yang berada di Egghead. Terima kasih ya dari kalian yang sedang mau ikut berlayar bersama-sama Tambagan hari ini. Jadwal rilis spoiler One Piece chapter 1106 kemungkinan besar akan ada di hari Selasa atau paling lambat di hari Rabu ya. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya.
Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.